Mendengar agak membal ya. Jeplak dia Mati. Lupa aku. Nengok orang tuh mana? Ini bukan ya? Kok nggak hilang nih? Terus aja. Sini ya? Ini kan? Letak ya. Punya salah koknya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak nampak. Ini belum on ya mic-nya ya. Gilang Usama Muhammad. How are you today? Fine. Long time no see. Karena izin sir, lagi di luar sir. Siapa itu? Siapa yang lagi di luar? Hah? Yang lagi di luar siapa? Oke. Tadi agak ada ini ya, kendala lampu mati. So you're fine today ya? Good. So good to see you again. Jumpa lagi di pelajaran kita hari ini. Jadi kita hari ini pakai buku ya. Bukunya kalau punya, saya rasa punya ya bukunya ya. Bisa di download juga di Play Store juga ada kalau nggak salah sih. Oke. Kita ke sini reading hari ini reading chapter 8, coba lihat halaman 111 nanti kalau mau lihat, tapi lihat di sini aja lah ya. Tentang apa ini, teenage bullying ya. Teenage bullying maksudnya apa ini, teenage bullying? Teenage apa itu teenage? Remaja Ustaz. Remaja ya, remaja yang dibully gitu ya. Tukang bulinya namanya bully juga gitu ya. Orang yang membuli disebut dengan bully. Kemudian membulinya kata kerjanya ya bully juga. Okay, bullying includes behaviors that focus on making someone else feels inadequate ya. Jadi merasa terendahkan ya, merasa tak enak, feel inadequate ya. Gitu. Jadi bullying adalah termasuk tingkah atau pola yang fokus on making orang lain merasa tidak nyaman ya, seperti itu. Or focus on belittling, belittle dari kata belittle ya. Belittle dari kata apa ini? Little, little artinya kecil. Jadi belittle artinya apa? Belittle, meremehkan ya, diminish sama itu, atau underestimate itu ya. Belittling someone else. Jadi fokus on belittling someone else. Bullying includes harassment. Harassment apa itu? Ada physical harassment ya, hampir sama saja dengan perendahan. Iya, kekerasan, tapi perendahan ini ya, ada fisik juga bisa masuk ke situ, atau physical harm gitu ya. Physical harm berulang-ulang, repeatedly, demeaning speech. Speech apa itu speech? Demeaning speech. Pidato. Ya, omongan lah ya. Di sini nggak mungkin pidato Oh, iya. ya. Omongan, demeaning, merendahkan martabat ya. Hampir-hampir sama, belittle dari kata little, memperkecil kan, tapi ini belittle merendahkan ya. Ini juga merendahkan martabat ya. Kan harassment tadi ya. Semua seperti itu. Oke, and efforts, usaha ya. Usaha ostracize bacanya ya, ostracize another person. Ostracize itu membuat orang lain, another person, merasa tidak masuk ke kelompoknya. Jadi diasingkan, dikucilkan ya. Apa tadi ostracize? Mengkucilkan ya, mengkucilkan. Tadi demeaning apa demeaning? Merendahkan martabat ya, merendahkan martabat. Kedengaran Mana login lah? Bullying is done with the intention of bringing another person down.
paham ini ya. Jadi bully ini dilakukan dengan tujuan untuk bringing another person down, ya, bringing another person down. Okay. It is important to realize that there are different kinds of bullying. Ternyata kita perlu paham bahwasanya ada jenis-jenis bullying yang berbeda ya. Ada beberapa jenis bullying. Pertama dibahas di sini physical bullying. Kalau sudah ada physical berarti fisik kan? Jadi physical bullying. This is the most obvious form of bullying katanya. Maksudnya apa nih? Ini adalah bentuk yang paling nyata nampak lah ya. Paling nyata nampak tentang membuli ini. In this type of bullying, the instigator attempts to physically dominate another teen. Instigator. Apa itu kira-kira? Instigate. Ya. Instigate itu yang apa ya? Provoke. Apa provoke? Provoke apa provoke? Provocator. Provocatornya gitu ya. Yang agitatornya, agitasi ya kan, agitator. Jadi pengasutnya ini attempts berusaha secara fisik mendominasi another teen, ini remaja ya, itu dia. Jadi instigatornya itu berusaha, agitatornya itu tadi secara fisik mendominasi another teen. This is usually includes kicking, termasuklah menendang, kemudian punching and other physically harmful activities ya, yang berbahaya secara fisik. Mudah-mudahan kita nggak termasuk itulah ya, kalian yang enggak lah ya. Paling kalau cuma bercanda-canda bukan termasuk bully ya. These are designed to instill. Jadi ini didesain, dimaksudkan lah di sini ya, to instill fear in the one bullied. Maksudnya apa nih? Ini dimaksudkan untuk tetap menanamkan, in itu kan ke dalam, still jadi tetap menanamkan ketakutan kepada orang yang dibully. Jadi tanamkan terus seperti itu sehingga orang yang dibully ini nggak pernah merasa nyaman. Gitu, nampak takut gitu, terus dipalak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Coerce and coerce him or her, yang dibully bisa cewek bisa cowok ya. Coerce memaksa, force di sini artinya force sama. Okay, and coerce him or her to do something. Apa yang dia mau, bisa dipalak, diambil duitnya macam-macam. Secara fisik dulu dilakukan, baru dipaksa karena udah ketakutan membayar atau apa gitu ya. Ada jenis lagi verbal bullying. Kalau udah verbal berarti sudah melalui apa kata-kata ya. When someone verbally bullies another, he or she, yang membuli bisa cowok bisa cewek ya, uses demeaning language. Tadi kita udah tahu kan, demeaning apa itu? Merendahkan martabat ya. Uses demeaning language to, nah ini bacanya apa ini? Ada yang bisa bacanya apa? Ini membacanya bukan tear ya, tapi kalau tak pakai s dia sudah menjadi apa itu? Apa tears? Air mata. Tapi kalau sini sudah, kalau ada up jadi kan, ada out lagi sudah ngoyak. Tapi kalau di sini tear, jadi tear down ya, tear down ya, bukan tear. Kalau pakai s maksudnya tears gitu kan, tapi ini bukan itu cara baca, tapi tear down, jadi sudah merusak ya, meruntuhkan, bisa di sini meruntuhkan another self image. Jadi kalau self image apa ini? Maksudnya another, orang lain, self image. Maksudnya apa itu? To tear down, meruntuhkan, menjatuhkan image martabat bagus seseorang ya. Tear down, ingat tadi ya, bukan tear bacanya tapi tear down. Oh, your internet connection is unstable. There we go on. Bullies who use verbal techniques. Jadi orang yang membuli disebut dengan apa? Bully juga ya. Who use verbal techniques. Jadi kalau yang menggunakan teknik-teknik verbal ini secara berlebihan, excessively tease others,
say belittling things, ya, mengatakan hal-hal untuk merendahkan. Tadi ingat ya, belittle dari kata little, mengecilkan, jadi merendahkan. And use a great deal of sarcasm, bahasa-bahasa yang apa, sarkasme, kasar, ya, dia sering pakai itu dengan tujuan, with the intent to hurt the other person's feelings or humiliate, ini menghina ya, or humiliate the other teen in front of others. Ini menghina ya di depan yang lain. Sudah ada 2 jenis bullying. Yang ketiga, emotional bullying. This is even more subtle. Bacanya apa ini? Subtle ya. Subtle, bukan subtle. Hilangkan behnya tapi jadi subtle gitu ya. More subtle. Artinya ini lebih apa ya? Lebih lembut, lebih halus. Ya, cara membuli dengan emosional ini lebih halus, more subtle than verbal bullying. Tetap masuk kepada bullying juga, tapi dianggap subtle ya, tidak nampak sekali, tapi tetap bullying, halus dia. Teenage bullying that includes emotional methods aims at getting someone else to feel apa, isolated ya gitu. Dengan cara metode ini maksudnya diarahkan orang lain supaya merasa terisolasi ya, and alone. Berarti dia apakan itu? Dibuat terkucil. Nah, ini jahat ya, seperti ini ya, dikucilkan. Enggak nampak, kasar, tapi perlakuannya secara emosional sudah membullying. This type of bullying is designed to get others to ostracize. Tadi apa ostracize tadi saya bilang? Mengasingkan atau to boycott. Boycott dari bahasa Inggris juga ya, memboycott, nama orang itu diambil. Memboycott, mengasingkan, to isolate the person being bullied. Jadi mengasingkan ini, ostracize, orang yang sedang dibully. Ada lagi cyberbullying. Cyberbullying, electronic bullying is becoming very real problem for teens. Nah, ini banyak terjadi sekarang ya dengan memakai internet. Ya, itu cyber. Itu electronic bullying is becoming a very real problem for teens. This type of bullying uses instant messaging, jadi melalui SMS, cell phone, text messages, and online social networks. Dengan tujuan apa? To humiliate. Apa tadi humiliate? Menghina ya. Untuk merendahkan, menghina, to demean tadi, humiliate, embarrass. Embarrass apa artinya? Ada yang tahu? Embarrass, mempermalukan. Iya, mempermalukan yang lain gitu ya. Ini jenis bullying. This can be especially devastating. Devastating artinya betul-betul menghancurkan ya, membinasakan ini gitu ya. Destructive ya. Jadi devastating ini destructive ya, to the people being bullied, pada orang yang sedang dibully, karena they cannot even find a safe place in the virtual world ya. Bahkan mereka nggak bisa menemukan tempat yang aman. Udah ada cyber, dimanapun dikejar gitu ya. In the virtual world. Apa nih virtual? Virtual artinya apa itu? Dunia maya ya, dunia maya itu. Lawan antonim daripada virtual ya real ya. Itu dunia maya. Hampir menyerupai real, berarti virtual. Itu dia. Jadi sudah berapa tuh? Ya. Ada berapa tadi? 1 ya. Jenis-jenisnya 2, 3, ada 4 ya. Ada physical bullying, verbal bullying, emotional bullying, cyberbullying. Ya, jadi sudah ya. There are a number of effects. Jadi ada sejumlah efek ya, akibat that come with teenage bullying. First of all, there are the obvious physical problems. Ada problem fisik yang nyata itu ya, and injuries, dan apa ini bisa menyebabkan luka ya,
that can result from physical bullying, yang bisa disebabkan oleh, result from itu menghasilkan dari ya, tapi dia disebabkan oleh bullying secara fisik, bisa menyebabkan injuries, luka ya gitu ya, kadang-kadang bisa death ya, kematian bisa saja. However, emotional, verbal, and cyberbullying can deeply affect teens as well. Begitupun bullying yang verbal, cyber dengan emotional can deeply, benar-benar bisa mempengaruhi juga para remaja. These activities can lead to depression, karena memang perlakuan-perlakuan tak baik seperti ini bisa menyebabkan apa? Depresi ya, udah tahu depresi, stress, and even suicide. Bacanya jangan sui ya, ingat ya, suicide ya. Bahkan apa ini? Bunuh diri ya. Oke. Karena terlalu dibully, nggak ada tempat baginya yang aman, seperti tidak punya kawan, macam-macam, banyak efek yang negatif sudah sering terjadi ya. Kita bisa get rid of it ya, kita hindari lah itu. Suicide bisa mengakibatkan orang bunuh diri. Drug use ternyata bisa menyebabkan pelarian ke penggunaan obat-obat terlarang. And stunt social development ya. Apa nih development? Perkembangan sosial yang tak grow up ya, jadi nggak bisa tumbuh, terkendala, stunted dia ya, stunted, jadi terkendala, nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang, terhalang dia. Jadi perkembangan sosialnya bisa jadi terhalang, stunted. Nah, itu ya. Ingat tadi ya, kayaknya yang di hitam-hitamin ini, bold ini harus dikuasai tadi artinya ya. These problems can affect a person's well into adulthood. Problem ini bisa mempengaruhi seseorang untuk masuk ke masa dewasanya, jadi tidak baik ya, sangat bisa mempengaruhi, menghalangi gitu ya. Another problem is retaliation. Ya, retaliation ini yang mengerikan. Ya, terakhir ini problem lain adalah retaliation. Apa retaliation? Revenge, balas dendam ya. Vengeance bisa ini. Karena orang dibully itu hati-hati juga. Satu saat dia diam. Itu sering terjadi. Sudah pernah lihat itu, temukan di beberapa kasus, dia dendam. Nggak dapatnya yang membuli orang lain dijadikan sasaran sama dia. Jadi hati-hati. In some cases, bullied teens have violent fantasy. Dia punya malah tumbuh dia dari orang yang dibully itu ada fantasi yang liar of attacking their bullies. Jadi menyerang bully yang membuli dia, lebih ganas gitu ya, violent. Jadi hati-hati. There are instances, ada beberapa contoh di mana these teens become violent ya, sangat Usama violent. They turn to their classmates in order to get revenge. Okay, jadi balas dendam. This can be a cause of heartbreak and difficulty. Jadi ini karena sebab daripada heartbreak and itu difficulty. Itu ya. Jadi tadi ada kata-kata yang di di bold ya. Belittling tadi apa? Tahu ya? Ostracize. Okay. What time is it now? Time is up. Oh ya. Nah, ini coba di screenshot dulu, coba bisa nanti dikirim ke ya. Ini coba ini di screenshot dan dikirim ke tadi terkendala ininya ya. Sudah Sir. Itu nggak suruh ngapain, Sir? Dicocokkan ya. Match the words in the left column to their